Kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gua akan membahas tentang confirmation bias ya. Mungkin kalian cukup familiar ya dengan yang namanya confirmation bias, cuman gua bakal jelasin ulang sedikit ya. Jadi confirmation bias itu adalah mencari atau menafsirkan informasi yang mendukung keyakinan kita yang sudah ada, gitu ya. Dan yang kedua itu mengabaikan dan menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita. Contohnya gimana? Kita yakin nih Bitcoin ya, kita yakin Bitcoin bakal naik. Misal teman gua nih, teman gua ada analisa juga misal ya. Oh Bitcoin bener bakal naik kata teman gua. Gua jadi tambah pede nih. Wah bener nih Bitcoin bakal naik nih. Teman gua aja bilang kayak gitu. Gitu. Dan kalian akan mengabaikan atau menolak ya, atau mind blocking ya. Orang-orang yang menganalisa bahwa Bitcoin akan turun karena tidak sejalan dengan kalian. Tidak sejalan dengan keyakinan kalian. Itu dinamakan dengan confirmation bias. Dan ini ya bagaimana confirmation bias itu menjebak para trader gitu. Dan mostly ya semua trader awam tuh pasti ya terjebak dalam confirmation bias. Yang pertama contohnya analisis koin A gitu. Ya kita misal gua merasa bullish ya dan gua tuh membuka posisi long gitu. Tapi biasnya ya masuk ke komunitas lain, misalnya gua ada masuk komunitas dan bertanya tuh gua nanya, "Bro, koin A itu bagus buat di long kan? Bener gak?" Gua kasih lihat chartnya gitu. Nah hasilnya misal nih orang-orang bener setuju sama chartingan gua. Oh iya bener bro, bakal bullish dan akhirnya ya kita bakal overconfident dan berlebihan gitu kan, over pede bisa gua bilang, dan akhirnya menambah resiko yang gak rasional. Akhirnya gue mungkin masukin lebih gede gitu duitnya. Misal harusnya tadinya gue masukinnya $100 jadi $500. Karena apa? Karena dengerin kata orang lain, bener bro ini bakal bullish, ini pasti bakal bullish, orang lain bilang gitu, kita percaya dan itu masuk ke otak kita ya bahwa oh ini pasti bener nih karena orang lain udah validasi analisa gue. Belum tentu kayak gitu, padahal bisa jadi ya kita salah gitu, orang lain yang validasi kita juga bisa jadi salah gitu. Atau mungkin kedua ya, ada jebakan confirmation bias dari influencer gitu. Pemicunya misal kalian melihat 100 influencer di Twitter ya bilang oh koin A bakal naik gitu. Tapi ya kamu kan bakal jadi overconfident gitu. Kalian bakal jadi apa? Kalian bakal yakin gitu kan dengan koin itu dan akhirnya mengambil resiko lebih. Yang harusnya misal uang kalian tuh sekarang ada 500 juta contohnya. Kalian maksimal masuk ke sebuah koin tuh misal 50 juta, 10% dari uang kalian. Tapi karena banyak influencer yang bilang, "Oh, nih koin bakal naik nih." Contoh XPL gitu, yang kata trillions. XPL kalian masuk langsung 200 juta, 750 juta, setengah dari porto kalian. Akhirnya ya kalian nyangkut di atas gitu kan. Dan alasan kalian apa? Ah, gak tahu ini influencer A ini ngomongnya bakal naik, ini influencer B ngomong kayak gini. Semua orang juga bilang ya ini bakal naik. Ternyata ya kenyataannya turun gitu kan. Kalian nggak bisa salahin itu orang juga atau influencer tersebut gitu. Kalian yang mencet tombolnya dan kalian yang harus mengatur resiko kalian sendiri karena itu uang kalian juga. Nah tapi realitanya nih misal ya probabilitas ETH tuh akan naik tidak bergantung seberapa banyak influencer atau mungkin ya crypto bros lainnya yang memvalidasi bahwa Ethereum bakal naik gitu. Tapi ketika emang Ethereum tuh ada demand, ketika Ethereum tuh banyak orang yang beli gitu loh, bukan karena banyak orang yang ngomongin, itu pasti naik ya belum tentu juga gitu. Jadi kalian jangan sampai terjebak dengan jebakan influencer atau jebakan confirmation bias gitu. Nah ini ada contoh jebakannya. Misal kalian lihat ya, ini ada salah satu Twitter ya, crypto Twitter ya, City, dia bilang long Solana gitu. Tapi di sisi lain ada yang bilang ya, I don't enjoy meme coin culture gitu. Terus ya gitu dibalas lagi sama Tolly ya. Tolly itu salah satu yang analis lumayan jago juga lah, City yang lumayan jago ya. Mungkin dipercaya sama beberapa orang ya. Dia bilang typical Bowden voter. Bowden tuh Joe Biden. Itu tuh meme di dunia kripto gitu ya. Ada meme coin namanya Joe Bowden ya, bukan Joe Biden. Jadi intinya Tolly ini menganggap ya, orang yang gak enjoy dengan meme coin itu kayak pendukungnya Joe Biden. Sedangkan kayak pendukung Joe Biden tuh bisa dibilang sebagai hal yang negatif gitu di mata orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat kayak gini, kayak Tolly ini dia tuh mengomentari Ledger ini nama orangnya Ledger gitu ya, bahwa dia tuh adalah orang yang negatif bisa dibilang gitu, dan akhirnya kalian bakal ikutin Tolly gitu. Dan ketika ikutin Tolly, kalian ikutin ya kayak beli-beli meme coin dan lain-lain, ternyata akhirnya rugi gitu kalian. Apakah ini salah Tolly-nya? Bukan salah Tolly gitu. Ya ini kalian yang masuk sendiri, kalian yang mau coba beli sendiri gitu kan. Karena apa? Karena kalian mikir dan berpikiran ya bahwa ya meme coin itu adalah hal yang bagus gitu. Karena ya Tolly ini ngomong gini dan salah satu City juga ngomong hal tersebut gitu ya. Oke, jadi segitu aja untuk modul kita kali ini. Gua harap kalian cukup mengerti dengan modul kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul-modul yang selanjutnya.